Mahameru. Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Mahameru! Semua berbeda. Lu gak boleh pergi. Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kandaku Film. Kali ini Kandaku Film akan membahas suatu film Indonesia yang sangat populer pada tahun 2012, yaitu film 5 cm. Bagaimana tidak, gegara film ini banyak yang termotivasi untuk naik gunung, termasuk saya sendiri. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktris besar seperti Herjunot Ali, Pevita Pierce, Denny Sumargo, Raylin C, Fedi Nuril, dan Igor Sekoji. Karena sudah tidak sabar ingin bernostalgia masa-masa SMA, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan 5 orang sahabat yang memiliki keunikan masing-masing. Yang pertama Arial, Bang Otot tapi takut sama cewek. Yang kedua Ian, sama seperti teman saya bernama Cokilai, hobi makan, bermain game, dan hobi mengoleksi video cangkul-cangkul. Selanjutnya perkenalkan pacar saya bernama Riani. Gadis cantik ini paling suka dengan kuah Indomie. Michelin cornetnya 4, 2 pakai keju, 2 enggak. 1 terus yang kacang coklat, banyakin kacangnya daripada coklatnya. Terus roti bakarnya 4, strawberry 1, cornet keju. Selanjutnya ada Genta, manusia cool, si paling kerja, satu kantor dengan Riani. Dan yang terakhir, bukan Zainuddin, tapi Safran. Safran adalah pria yang suka dengan puisi. Anakmu bukan anakku. Mulai sekarang, kamu masak sendiri, cuci sendiri. Setelah dari warung itu, mereka memutuskan untuk kembali nongkrong di rumah Arial. Dan kebetulan ternyata Safran lagi berjuang untuk mendekati adik sahabatnya itu. Sesampainya di rumah, adik Arial turun untuk menemui mereka. Arinda, turun sebentar sayang. Dia bernama Hayati. Salah. Namanya Dinda. Halo Bang Zafran. Dinda, itu Safran benar-benar terpesona melihat Dinda. Bahkan Safran menawarkan untuk membantunya mengerjakan PR. Saat Dinda akan kembali ke kamarnya, sempurna. Nak Zafran? G-string tante. mereka kemudian melanjutkan malam dengan nongkrong bersama. Genta merasa bosan karena selama 10 tahun ini mereka begini-begini saja dan tak mempunyai teman selain mereka. Genta menyarankan tidak bertemu untuk sementara waktu, namun Riani menolak karena tidak ingin berpisah dengan sahabatnya yang telah mereka jalani selama 10 tahun. Nggak ketemuan dulu? Enggak. Gue nggak mau. Kok pada mau nggak ketemuan? Gue cuma nggak mau kita bosen. Gue setuju. Setuju banget. Gue pengen nyelesain skripsi gue. Kita keluar aja dulu dari nyamannya kita. 3 bulan aja gimana? Riani? Gimana? Ya nangis. Masa Riani gue cengeng? Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak ketemuan selama 3 bulan ke depan. Tidak boleh telepon, SMS, ataupun BBM. Pokoknya tidak boleh ada komunikasi sampai tanggal yang telah ditentukan. Genta telah menyusun rencana di mana mereka akan ketemu dan kemana mereka akan pergi saat pertemuan itu. Ini malam terakhir kita ketemuan bareng-bareng berlima. 3 bulan nih. Lama juga tuh. 1 bulan kemudian, Ian yang satu-satunya dari mereka yang belum selesai kuliah melakukan bimbingan. Dosen pembimbing marah karena jika ia menyelesaikan kuliahnya 6 tahun berarti otaknya sama dengan otak anak SD. Sementara itu, Safran mencoba melakukan pendekatan dengan Dinda dan Safran mencatat berapa banyak Dinda mengucapkan kata ada apa setiap telepon. Selamat sore, kediaman Bapak Arinto. Halo Dinda, ini Zafra. Ya Bang Zafran, ada apa? Dinda lagi ngapain? Ada apa? Dinda lagi di mana? Ada apa? Kalau Dinda di kampus gimana? Biasa aja kuliah, Kampusnya gimana? rame, Kalau di kampus nongkrongnya di mana? gak nongkrong. Oh iya, Dinda kalau di kampus duduk kok gak nongkrong. ampun deh.
Setelah itu, Safran ngechat temannya yang sedang online, hingga akhirnya mereka curhat satu sama lain. Karena ragu yang dichatnya pria atau wanita, Safran meminta orang itu untuk memperkenalkan diri. Namun orang itu meminta Safran untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dan ternyata teman chat Safran adalah sahabatnya sendiri, yaitu Riani, yang sedang gabut di kantor. Terlihat Riani mulai rindu dengan sahabatnya, bahkan Riani tak mampu menahan tangis. Riani kemudian curhat dengan teman kantornya karena dia sudah merasa tidak kuat lagi menahan perasaan selama bertahun-tahun kepada sahabatnya sendiri. Namun Riani merasa tidak mungkin dia yang menyatakan perasaannya lebih dulu karena dia seorang cewek. Di sisi lain, Ian berusaha menyelesaikan skripsinya yang akan segera dikumpulkan 2 bulan lagi. Melihat anaknya sudah mulai serius mengerjakan skripsi, Mama Ia bahkan membuatkan kopi buat modal begadang. Sementara Papa Ian kagum dengan Ian yang mempunyai kaset National Geography yang padahal isinya video cangkul-cangkul. Papanya juga menjanjikan setelah lulus nanti dia akan membawa Ian ke Manchester untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Sementara itu, Genta di kantor merasa kesepian karena tidak ada Rian di dekatnya setelah mereka berjanji untuk tidak bertemu dulu. Kembali ke Ian yang sangat kecewa karena proposalnya tidak diterima oleh kantor yang menjadi objek penelitiannya. Lalu Pak dosen memberikan alamat sebuah kantor yang mungkin bisa membantunya. Di tempat game, Ariel mencoba melampaui batasnya dengan berkenalan dengan salah satu member di sana. Walaupun itu membuat Ariel gemetar, dia berhasil mengajak jalan wanita itu bahkan menghabiskan waktu bersama. Tapi jangan macam-macam ya, Pak. Kembali ke Ian yang lagi-lagi kuesionernya tidak diisi semua karena pemimpin kantor tidak akan mengisinya kalau tidak ada uang. Sampai akhirnya Ian membantu salah satu karyawan kantor di sana. Ian bertanya di bagian mana pria itu bekerja, dan ternyata pria itu bekerja di bagian SDM yang kebetulan sama dengan jurusan Ian. Setelah melihat kuesioner dari Ian, pria tersebut bersedia mengisi semua kuesionernya. Singkat cerita, akhirnya Ian sudah mendapatkan jadwal untuk sidang skripsi dan tiba waktunya mereka untuk bertemu kembali. Kan ada itu aja. Terus kalau ada acara dari kemarin hari ini olahraga kecil-kecilan. Mereka semua berkumpul di stasiun. Di sana tidak hanya mereka saja, tapi Ariel juga mengajak Dinda untuk ikut. Melihat Dinda, semangat Safran makin menjadi-jadi. Halo, Din. Halo Bang Zafran. Ada apa Bang? Saat kereta mereka mulai berangkat, Ian juga belum terlihat. Lalu Genta dan Safran menyuruh mereka untuk menaiki kereta terlebih dahulu, sementara dia akan menunggu Ian. Di atas kereta, mereka semua penasaran akan pergi kemana, tapi Genta masih merahasiakan itu semua. Lalu Ian seolah-olah menjatuhkan surat sidangnya untuk memberitahu teman-temannya bahwa dia akan segera lulus. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di Malang. Di sana Genta menyewa sebuah mobil jeep menuju gerbang petualang mereka. Ternyata mereka menuju gerbang pendakian sebuah gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Mahameru. Itu jawabannya. Mahameru. Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Mereka pun mulai mendaki puncak tertinggi Jawa tersebut. Satu orang capek, semuanya berhenti. Kebanyakan orang gagal ke puncak karena kecapean dan gengsi mau bilang. Karena sudah mulai dewasa dan sudah ada yang menonjol, Dinda meminta persetujuan dari kakaknya jika suatu saat dia memiliki perasaan yang sama dengan Safran. Dan tentu saja Ariel tidak melarangnya. Saat Genta dan Riani menikmati pemandangan indah di depan mereka sambil bermesraan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Dinda. Ya Pak. Bang Zafran, kaki kenapa? Mereka kemudian melanjutkan pendakian hingga akhirnya Safran terpaku melihat keindahan alam yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan katanya itu adalah surganya Gunung Semeru, yaitu Ranukumbolo. Selamat datang di Ranukumbolo. Saat istirahat, Ian memancing Genta. Ian berkata jika dia naksir seseorang di tempat yang indah ini, maka dia akan langsung menembak cewek itu. Lalu Ian menghampiri Riani yang kemudian Riani juga curhat di mana saat cewek menyukai seseorang, cewek tidak dapat menyatakannya. Tapi Ian bilang
Riani kuno. Wah, kuno lo. Melihat tanjakan yang sangat ekstrim, Genta mengatakan bahwa tanjakan itu dinamakan tanjakan cinta. Karena saat mendaki tanjakan tersebut, jika kita memikirkan wanita yang kita cintai, nantinya akan terwujud dengan syarat selama mendaki tanjakan itu tidak boleh melihat ke bawah. Din, doain Bang Zafran ya. Plek, Dut. Kan kita nggak boleh nengok ke bawah. Zafran dan Ian saling menyalahkan karena terlanjur sudah melihat ke bawah saat dipanggil oleh Genta, yang membuat mimpi mereka kandas. Di tengah perjalanan, mereka dihujani debu vulkanik yang menandakan bahwa Gunung Semeru masih aktif. Karena kekurangan persediaan air, mereka meminta persediaan air pendaki lain sambil menanyakan apakah aman bila terus mendaki karena mereka dihujani debu vulkanik. Si pendaki mengatakan bahwa itu normal dan mereka bisa melanjutkan pendakian ke puncak. Saat malam hari, Genta meminta semuanya untuk meninggalkan semua barang di tenda sebelum mereka melanjutkan pendakian karena sangat berbahaya jika membawa barang ke atas. Tengah malam itu juga, mereka semua melanjutkan pendakian yang sebentar lagi akan mencapai puncak. Genta mengingatkan mereka untuk selalu mendengar aba-aba jika ada batu yang jatuh dari atas. Mereka juga tidak boleh terlalu lama istirahat, takutnya terkena hipotermia. Saat perjalanan, Ariel ternyata tidak kuat dengan suhu di sana yang hampir mencapai 0 derajat. Lalu mereka semua memeluk Ariel untuk membuatnya tetap hangat. Ayo peluk, semuanya peluk Ariel. Peluk lebih erat supaya... Pagi harinya, matahari sudah mulai terbit, begitupun dengan trek yang akan mereka lalui juga bertambah ekstrim. Mereka break sebentar sambil menikmati pemandangan samudera di atas awan sekaligus terbitnya matahari 17 Agustus. Genta menyemangati temannya karena sebentar lagi mereka akan berada di puncak Mahameru. Namun sayangnya, tak lama kemudian ada beberapa batu yang jatuh ke arah mereka. Awas batu! Tapi Ian, Ariel, dan Dinda terkena batu yang menggelinding. Beruntung, Ariel dan Dinda tidak mengalami luka yang cukup serius. Namun, Ian tidak sadarkan diri. Mereka berusaha memberikan pertolongan, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Hal itu membuat mereka sangat terpukul dan tidak dapat menahan tangis karena mengira bahwa Ian telah shutdown. Ian, bangun Ian! Biasa. Lu gak boleh pergi! Ian! Kenapa teriak-teriak, Pak? Bercanda. Beberapa langkah lagi, puncak tertinggi Jawa. Mahameru, kita datang! Dengan tekad yang kuat dan tak ingin perjuangan yang penuh rintangan itu sia-sia, mereka kembali menuju puncak dan akhirnya... Mahameru! Semua berbeda. Satu persatu mereka mengucapkan betapa cintanya mereka kepada tanah air ini, tempat mereka lahir, tempat berpijak, tempat mati nantinya, dan kembali lagi ke tanah air tercinta. Saat mereka pulang, mereka singgah kembali ke Ranukumbolo untuk menikmati bagaimana rasanya mandi di sana dan memutuskan untuk camp 1 malam di Ranukumbolo. Malam harinya, Ian bercerita bahwa dia tidak akan ke Manchester untuk melanjutkan kuliahnya karena dia lebih mencintai negeri ini. Setelah semuanya kembali ke tenda, tersisa Genta dan Riani di luar. Di sini, Genta mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Riani yang selama ini dia tahan. Namun, setelah Genta mengungkapkan semuanya, ternyata orang yang Riani cintai bukanlah Genta, melainkan Zafran. Karena kamu yang ada di hati Riani. Dia Zafran, Kak. Andai matamu Zafran dan Dinda yang belum tidur pun mendengar ucapan mereka berdua. Dinda juga ternyata menaruh perasaan kepada Genta. Sementara Zafran seakan terkutuk hatinya mendengar kalau Riani selama ini menaruh perasaan kepadanya. Singkat
Singkat cerita, akhirnya Ian berhasil mendapatkan gelar sarjananya setelah penantian selama 6 tahun. Genta yang biasa nongki di kafe kini membuat kantor yang ada kafenya. Ariel yang diketahui takut sama wanita kini mendahului mereka semua, menikahi wanita yang dikenalnya saat nge-gym. Beberapa tahun kemudian, Riani dan Safran akhirnya menikah dan sudah memiliki seorang Safran Junior. Begitu juga dengan Ian yang menikahi wanita yang diidolakannya yaitu Happy Salma. Sementara Genta kini mencoba untuk mendekati Dinda, dan film pun berakhir. Menurut saya, film ini merupakan salah satu film yang mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Film ini berperan penting dalam menghidupkan kembali jiwa-jiwa petualang pendaki di Indonesia. Dan karena film ini juga, Gunung Mahameru makin banyak dikenal atau bahkan menjadi gunung terpopuler di kalangan pendaki. Adapun pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu jauh mencari pasangan. Kalau ada teman, tinggal sikat guys. Sikat. Oke, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.